Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Liur Mas Pak Kidulan. Baik, untuk kali ini kami akan melaksanakan pengecekan RBW saya yang kesekiannya. Dan di mana untuk RBW ini kami kemarin sudah melaksanakan pemeliharaan kotoran dan melaksanakan pemanenan. Dan kemarin masih ada sisa-sisa yang belum sempat kami selesaikan untuk pemeliharaannya dan pemanenannya. Dan sekarang kami akan tindak lanjut lagi. Nah, di mana untuk RBW ini 2 lantai. Nih, dengan di LMB kita fungsikan ada keran juga. Ini berfungsi untuk bukan pendingin sih, untuk penyepotan burung. Jadi burung setelah pulang dan disemprot dulu pakai airnya di LMB-nya. Nah, dimana burung sendiri akan lebih segar gitu. Setelah mereka pulang, sudah perjalanan begitu jauh, begitu pulang ke kandangnya, ternyata sudah segar kembali. Demikian fungsinya. Oke, bagaimana untuk selanjutnya? Ikuti perjalanan kami. Baik, teman-teman, untuk RBW, nah ini untuk yang bekas dapur ini, ya, untuk burung sebagian ada main di dalam. Dan ini untuk sarang-sarangnya, memang berapa minggu kemarin ini juga sudah dipanen untuk sarang-sarangnya, dan sebagai udah keluar dan ada beberapa yang belum keluar juga. Oke, iya deh. Nah, keluar dulu. Dan ini yang bekas kamar mandi. Nih, coba sini masuk. Dan ini juga burungnya masih ada sebagian, dan sebagian ini belum pada keluar. Ini ada satu-satu, ada yang satu lagi udah pada keluar. Kan biasanya itu dari satu sarang itu ada 2 burung. Nah, ini udah sebagian ada yang masih belajar terbang, sebagian udah ada yang keluar. Dan ini memang sempit, ruangan sempit kamar mandi, dan kita pergunakan cuma 2 ventilasi dan 2 Twitter. Jadi tidak banyak Twitter sih, kita pergunakan cuma 2 Twitter nih. Dan ini untuk di basic juga udah ngisi di luar dalam. Sama sini juga kemarin udah dipanen, dan ini sisa-sisanya. Sebelah sini juga lihat, ini udah suka ini kemarin sudah dipanen. Dan ini sebagian ada yang telur, yang kosongnya kemarin sudah kita panen. Dan sekarang juga ada yang kosong, nanti kita ambillah yang kosong-kosongnya, kita panen lagi yang sisa kemarin gitu. Oke, itu untuk ini air. Nah, ini untuk bekas kamar mandi, dan ini baknya kita fungsikan juga, ini diisi air. Kegunaannya untuk meredam suhu panas di sini gitu, karena emang ruangan sempit dan emang lumayan agak panas. Ini digunakan untuk pendinginan di sini. Ini lebih aman lah kita manfaatkan gitu. Oke, masuk sini. Kita naik ke lantai 2 ya. Udah naik. Terus naik sini ya. Up. Nah, ini sini juga burung yang ada ini
yang lagi mengasuh anak sebenarnya ini. Mengasuh anak, ada yang mengeram juga. Nah, ini juga kecil, cuma ukuran berapa ya? Ini kurang lebih lah 4 kali 5 lah ini. Nah ini kita menggunakan untuk pendingin juga di sini. Ada ember-ember baskom. Jadi untuk pendingin ini lebih natural lah, lebih aman. Jadi tidak merusak juga ke papan siripin untuk pendingin seperti ini. Dan lihat nih untuk kotoran. Nah ini 3 hari ke belakang kita udah bersihin ini. Dan ini sudah mulai becak-becak lagi nih. Dan ini untuk audio sengaja saya matikan supaya lebih jelas gitu untuk suaranya. Nah baik sini, nah ini juga udah dipanen-panen kemarin. Dan sini, nah ini kan ada burung satu. Di sini juga kemarin ada, berarti ini udah keluar. Dan ini seharusnya ada 2, kemarin udah keluar 1, tinggal 1 lagi. Nah ini ada yang 1 lagi, jelas itu pasti sudah kosong. Ya, pegangin ya. Nah ini untuk sarang ini kita cek. Nah kelihatan kan? Kelihatan? Nah ini kosong nih. Ini udah kosong. Nah ini bisa kita congkel juga nih, sudah kosong. Dan ini 1 lagi, ini sekitar 1 minggu lah ini nanti udah keluar. Dan kemarin ini udah dipanen juga nih bekas-bekasnya. Itu udah panen kemarin. Karena asalnya ini udah kiri kanan sudah ngisi. Nah, untuk cara panen sendiri yang benar begini teman-teman. Jadi untuk kalau misalkan ini kan sekarang memang kering nih. Kalau dicongkel langsung, ini biasa kalau dicongkel langsung gini, ini suka retak. Dan ini sayang sekali, ini mangkok nih. Mangkok bagus nih. Harganya juga kan lumayan. Jadi jangan langsung dicongkel begini. Kita semprot dulu nih. Pakai air khusus. Semprot dulu begini. Gini. Nah, setelah disemprot gini, biarkan dulu beberapa saat sampai nanti si sarang ini lembek. Jangan disemprot langsung dicongkel juga. Biarin dulu beberapa saat. Tunggu nanti agak lembek dikit. Jadi dicongkelnya aman. Nah, setelah kita semprot, biarkan aja dulu. Kita cari lagi ke sini. Kemarin ada yang di sini juga udah banyak. Cek dulu sini. Nah, ada ke sini juga nih. Coba sini. Nah, untuk sarang-sarang ini juga nih. Coba kita cek. Oh, ini ada telur, kelihatan? Ada telur. Nah, ini jangan dipanen, biarkan. Nah, untuk sini juga ini dulu besek. Kemarin juga ini udah penuh kemarin, tapi sudah kita panen. Ini juga bekas-bekasnya nih. Dan ini ini belum isi telur. Kosong ini. Ini bentar lagi bertelur. Dan untuk sini, nah ini ada telur. Lagi pada musim-musim telurnya. Biarkan aja dulu. Kita cek ke sini. Masuk ke sini. Nah, di sini juga di sudut. Udah kemarin juga ini penuh. Ada telur-telurnya. Ini kosong, cuma ini bukan lepas, udah lepas. Ini belum bertelur. Nah, sini juga ini udah kosong. Nah, ini kemarin ada, sekarang udah kosong, burung udah keluar. Jadi ini bisa kita semprot. Semprot dikit aja, udah. Ini
bersih, biarkan. Ini ada berapa sarang nih. Tuh ini kelihatan kan, ini telur juga di sini. Ada telur. Cek ke sini sekarang. Nah ini belum pada lepas-lepas. Ini masih ada komplit, masih dua-dua. Karena burung walet itu ngisinya telur itu tidak 1-3, jarang sekali sih. Biasanya ada yang 3 tapi jarang sekali. Rata-ratanya itu 2 isinya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini udah bergelantungan gini, ini kan sarang seriti. Tapi kemarin kita udah tukar telur, jadi ini sudah murni walet. Nanti kita sekitar 1 minggu lagi ini bisa keluar. Nah, kalau ini kan, kalau walet ini begini, penggerak dulu di sarang, nanti setelah mau belajar terbang bisa bergelantung dulu, keluar dulu. Nah, bagusnya walet itu, sesuatu keunikannya walet itu, jadi kalau misalkan dia mau buang kotorannya itu tidak langsung di sarangnya gitu. Adapun walaupun misalkan si walet tersebut baru netas, masih merem, itu tidak membuang kotoran di dalam sarang, itu pasti keluar sambil merem. Si walet itu mundur-mundur dan membuang kotoran keluar pasti. Makanya sarang-sarang itu pada bersih gitu. Itulah suatu keunikan di burung walet. Nah ini kan belum pada keluar. Oke. Yuk kesini kita cek dulu. Ini dulu nih bangkunya. Sini dan. Cek dulu sini. Nah ini udah kosong, kemarin ada sarangnya, yang udah keluar. Nah ini bisa disemprot aja dikit, biarkan aja. Nah kemarin di sini udah padat, sini kemarin udah kita panen bekas-bekasnya. Banyak. Ya masuk ke sini. Nah di sini masih ada beberapa seriti campuran. Kita cek, nah ini seriti emang udah pada kosong. Nah untuk sarangnya, nah ini juga sudah pada kosong, udah pada keluar. Jadi kita bisa congkel, kita semprot dulu. Nah, setelah itu cek ini, ini ada 2. Ini telur nih, saya baru nemu nih. Ini ada telur 2. Cuma ada yang telur kecil. Ada yang kecil 1, biasanya rata. Coba satu lagi. Kosong ini. Ini kosong. Ini kosong. Ini bersih, ini udah sempat tadi. Oke, baik teman-teman, ini dilihat nih. Di sini ada telur 2. Kita ulang. Tuh, ada telurnya, cuma ada telur kecil nih. Di sini baru saya nemu nih telur seperti ini. Biasanya rata-rata sih telurnya. Kita ambil dulu aja sebentar. Nih, ini telur normal. Satu lagi ini. Nah, ini kecil sekali ini. Nih. Saya baru nemu telur seperti ini. Sepasang telur normal dan telur kecil. Nah, ini sangat kecil sekali. Sedangkan untuk telur seriti aja tidak seperti ini. Agak besar ini. Agak besar dari telur ini. Ini kecil sekali nih. Jauh perbandingannya. Saya baru nemu ini. Sedangkan telurnya juga ini agak menguning dan ini masih putih. Agak unik nih sebenarnya. Karena saya baru nemu telur seperti ini gitu. Tapi nggak masalah lah, kita biarkan aja. Lihat nanti proses penetasan seperti apa. Kita tanam aja. Nah ini yang ini kosong, sarang sudut. Kita bisa congkel, semprot aja. Untuk ini juga kosong nih, kita bisa congkel, udah keluar burungnya.
di sebelah sini. Ini juga kosong, sama kita bisa congkel. Nah, teman-teman, untuk walet sama seriti, nih, ini untuk seriti juga memang kosong. Nah, ini sejenisan, walet sama seriti sejenis, karakter berbeda dan sarangnya pun berbeda. Tapi indahnya itu, seriti sama walet itu bisa hidup berdampingan. Contohnya seperti ini nih. Ini walet, sarangnya juga jelas berbeda. Dan karakternya juga berbeda, tapi hidupnya berdampingan. Kita bisa dicontoh nih dari burung sendiri nih, beda karakter, hidup bisa berdampingan. Sangat indah sekali. Ke sini, sini juga udah pada kosong. Oke, cek lagi sini. Nah, sini ini kosong kecil. Nah, ini ada telur satu. Ini baru telur satu. Kita jangan usik, biarkan saja. Nah, ini kosong, udah pada keluar. Kita bisa congkel juga, bisa dipanen. Oke, baik. Burungnya udah pada masuk nih. Ini sengaja suara saya matikan. Nah, di sini baik teman-teman, kita bisa cek. Nah, di sini ada telur 3 nih. Ada 3, kelihatan? Nah, ini juga unik sebenarnya. Karena jarang sekali untuk walet itu bertelur 3. Karena tidak 1 sampai 3 itu jarang. Dan ratanya itu 2 gitu. Dan walet itu telurnya itu pasti 2. Dan di antara 2 tersebut kita menurut hasil penelitian, dan biasanya itu satu jodoh, ada jantan dan betina dalam satu pasang itu, dalam 2 telur itu. Dan ini 3 nih. Nih udah 3. Ini juga jarang-jarang sih. Jarang terjadi hal seperti ini. Kita cek telurnya, nyetakan. Baik nih. Ini ada 1, 2 nih, ada 2. Nih ada 3. Nih 3 telur, telurnya normal, emang lebih kecil dikit. Nah, ini yang agak aneh juga ini gini nih. Ini telur ini normal 2 nih pasangan. Kan ini agak telur tua. Bentuknya udah tua nih. Apakah dari 1 burung apa 2 burung? Saya kurang begitu jelas. Tapi jelasnya ini telur 3. Dan baru nemu ini hal seperti ini gitu. Oke, kita masukin lagi. Nggak masalah, kita biarkan saja. Masukin lagi. Nah, di sini kita menemukan ada 2 keunikan. Yang tadi yang sebelah sana itu telurnya kecil banget, dan di sini ada telurnya 3. Dan cek di sini juga, di sini udah kosong, jadi di besek kita bisa congkel. Tapi ini kan masuk sarang sudut, tapi lumayan lah. Oke. Dan ini yang tadi udah kosong. Nah, ini udah disemprot tadi. Kita cek sebelah sini. Ini banyak sarang-sarang sudut ini. Ini pada telur, lagi masing-masing telur. Ada telurnya ini. Ini juga telur. Ada telur. Coba cek sebelah sini. Ini juga telur. Ini. Nah, ini kosong, udah keluar. Kita bisa congkel lah. Coba sebelah sini. Nah, ini udah kosong, udah pada keluar. Kita bisa congkel. Nah, di sini di bawah juga nih ada
burung mati nih. Mati ini yang mungkin belajar terbang nih, yang belajar terbang mati. Dan kita sering melakukan penelitian walaupun burung mati itu kenapa. Kalau ini biasanya belajar terbang nih sebenarnya. Biasanya burung ini masih belajar terbang, dia itu jatuh tidak bisa naik lagi gitu. Ada salah satu seperti itu. Dan ada juga misalkan burung yang agak kecil tapi dia itu misalkan kakinya lumpuh ataupun misalkan matanya itu kurang normal atau bahasa lainnya caur matanya. Intinya ada kelainan dalam fisiknya. Nah, kalau di burung itu kalau ada kelainan di fisiknya biasanya suka disingkirkan sama induknya. Suka disingkirkan gitu. Dikejek-kejek sama induknya dan jatuh diantara seperti itu. Karena kenapa burung itu kalau ada kelainan fisik suka dikejek dan suka jatuh kayak dibuang lah gitu, dibuang. Mungkin naluri burung jelas seperti itu daripada nanti biasanya menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Biasanya lebih dari awal dikejek dan dibuang. Rata-rata seperti itu burung. Itu salah satunya. Kita cek sebelah sini. Dan ini juga nih kemarin udah pada padat beberapa ini juga kemarin udah dipanen di sini. Kita cek untuk sarangnya. Dan sini dan buat dan lagi dulu deh. Nah, untuk sarang-sarang sini memang ini udah kosong. Dan di sini ada telur kayaknya 3 nih. Nah, ini juga 3 nih. Di sini kosong, di sini 3. Nah, ini sekarang saya baru nemu nih. Kebanyakan ada 3 telur nih. Coba cek. Cek dulu. Nih. 1 2 3. Nah, kalau ini kebalikan nih. Saya baru juga nemu ini telur ada 3. Yang sebelumnya ada telur yang barunya 2, yang udah tua 1. Kalau di sini beda. Yang telur lama ini 2. Ini telur lama, ini yang telur baru nih 1. Jadi ada 3. Jadi untuk hari pengecekan hari ini ternyata ada beberapa telur yang 3. Jadi kita masukin lagi. Jangan diganggu biar nanti sampai terbang lah, predator dan terbang. Emang biasanya kan itu 2 telurnya. Di sini sudah 3. Kita cek lagi sebelah sini. Ini juga masih telur. Udah. Di sini kemarin juga ada padat. Sekarang udah bikin polesan lagi. Ini polesan nih. Banyak banget nih. Banyak. Nah, baik, setelah pencet ke sini berarti yang tadi sebelah sana udah lembek sarangnya. Kita cek lagi sana. Oke, sini Den. Sini ada di sini. Nah, baik teman-teman, sini coba lihat. Nah, untuk yang tadi udah kita tunggu berapa saat. Nih udah agak lembek-lembek. Jadi kita dicungkil aman gitu. Ini aja. Nah, tinggal gini aja. Jadi untuk telurnya, sarangnya aman gitu. Nih. Udah cungkil aman. Nah. Jadi tidak luka nih. Jelas sudah aman. Dan ini ternyata untuk sarang sendiri emang bersih nih. Karena burungnya itu mengeluarkan kotoran di luar, tidak ke sarang. Dan itu untuk sangat apik sekali untuk
burung walet betul di luar. Dan ini mangkok dan harganya lumayan lah, sangat bagus sih. Ini udah lembek. Oke, kita yang sudah mana tadi, sebelah sini. Dan sini masukin dulu sini ya, masukin. Dan ini anak saya selalu ikut kemanapun, penyemprotan dan untuk panen dia ikut terus. Ya, pegang kan sini. Ada kotoran walet bang. Baik, untuk mana tadi ya? Ini masih ada di sini. Yang sini ya. Nah, ini juga udah pada lembek. Nah, kita bisa congkel. Jadi di cungkai juga sudah aman gitu. Dan masukin ya. Nah, ini lagi dan ini sarang sudut jadi untuk kalau sudah disemprot di cungkai juga itu mudah. Nggak bunyi. Oh, ini ada anak. Nah, baik teman-teman, kan ini ada sarang seriti yang tempoh hari kita udah melaksanakan putar telur, dan ini sudah jelas. Ini walet nih, lapar mau makan, saatnya makan siang nih. Masukin lagi deh. Oke. Masukin ya. Nanti mama ada yang tadi kan? Iya, apa Den? Iya, masukin aja. Ada yang nyala kan? Iya. Aja. Paus saja. Nah, baik teman-teman, kalau misalkan kita ngambil sarang yang di besek, kita cek ini untuk di besek, ini udah kosong berarti burungnya udah keluar. Nah, cara panen yang di besek itu sangat mudah sekali gitu. Setelah kita semprot, gini aja, semprot dikit aja, tinggal dibuka aja di sini. Jadi tidak usah pakai pisau gitu, sangat mudah sekali. Dikelupasin aja nih beseknya sedikit. Nah, seperti ini, nih. Kelihatan kan? Sangat mudah sekali gitu. Jadi ngelupas langsung gini. Nah, kalau di besek itu sangat mudah. Udah kayak gitu. Jadi tidak usah pakai pisau. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali kan untuk di besek. Ya. Nah, ini juga satu sini. Ini ada telur. Ini kosong. Ini juga sudah kosong. Ya, mudah sekali ini. Semprot aja dulu dikit. Nah, kalau udah semprot dikit, itu sangat mudah sekali melepas.
Cantik sekali sarangnya. Sini untuk ini telur, biarkan saja. Dan ini langsung sudah keluar. Nah, kalau di depan sirip perlu begini, perlu pakai pisau. Bagus. Oke, baik teman-teman, nih untuk pannya kita sudah selesai. Alhamdulillah nih untuk hasilnya. Buat satu kantong nih, satu kantong ada macam-macam sih, ada sudut, ada mangkok, ada opal. Satu kantong, alhamdulillah. Nah, sekarang udah selesai untuk pemanenannya. Nah, setelah selesai pemanenan, saya biasa melaksanakan untuk penyemprotan ruangan. Nah, untuk ruangan ini kita semprot nih. Semprot dulu. Ditunggu di situ ya. Nih, kita pasang keran. Nah, gunanya di sini untuk menyemprot dinding. Untuk di sini di lantai sudah kita bersihkan, dan untuk dindingnya saya rutin menggunakan penyemprotan ini, menggunakan air. Kita semprot dinding-dinding. Nah, kegunaan untuk penyemprotan dinding ini, suhu ruangan itu supaya lebih stabil. Jadi untuk di ruangan RBW itu bukan dingin yang dibutuhkan, itu kesejukan. Makanya saya suka rutin ini untuk penyemprotan dinding. Nah, di dinding ini kita semprot. Nah, semprot. Biar ada hama juga pada turun. Semprot. Biar ruangannya adem, suhu stabil. Ya, setelah ini kita masuk ke ruangan sebelah. Masuk lagi. Sama kita semprot. Jadi untuk mengurangi hawa panas, dan suhu jadi normal. Ini kita isi lagi air. Sebetulnya kemarin udah lama ini belum diisi, cuma airnya masih hampir penuh. Berarti suhu ruangan stabil gitu, itu tandanya. Oke, nah, kita semprot juga sini. Oke, kita naik ke atas belum semprot. Ayo, semprot lagi. Aduh. Di atas tidak pasang keran, makanya selang aja ditarik sini.
Dan sini nih. Nah, ini juga semprot supaya lebih stabil. Dan di sini untuk burung sendiri, BW-nya sendiri ini udah ribuan. Kemarin juga lagi bersihin kotorannya, udah berapa karung sih untuk kotorannya juga. Nah kalau udah disemprot gini, ruangan juga lebih harum lah, karena kotornya sendiri itu lebih menguap kena air nih basah. Baik teman-teman, nih inspirasi buat teman-teman juga yang punya RBW, tolong RBW-nya dirawat, untuk kotorannya selalu dibersihkan, dan untuk dinding-dinding selalu disemprot untuk menghasilkan sarang berkualitas dan burungnya juga berkualitas. Burungnya juga lebih aman, lebih adem gitu. Jangan kita memikirkan sarangnya aja. Untuk kesehatan burungnya juga harus diperhatikan. Jadi kalau sering-sering penyemprotan ini lebih adem ruangannya gitu. Dan tinggi dulu Dan. Padahal untuk ruangannya juga ini kecil sekali gitu. Untuk ruangannya kecil, dan alhamdulillah untuk menghasilkan sarang lebih banyak dan berkualitas. Dan ini cerobong, ini untuk cerobongnya kita pergunakan dari plat berapa nih, 1,5 lah, lumayan. Jadi bisa berapa tahun kita las nih. Jadi pergunakan dengan dari plat, jadi bisa kuat puluhan tahun lah, lebih aman. Di sini tidak pakai sekat saya, karena ruangan juga kecil. Kalau pakai sekat lagi lebih mengerucut gitu. Makanya kita pergunakan cerobong untuk mengurangi intensitas cahaya, dan untuk cahaya pun lebih ke satu titik gitu, lebih fokus ke satu titik, sehingga di sini burung lebih aman. Dan ini juga di dekat LMB, di atas LMB sendiri ini untuk polesan banyak. Kemarin juga udah dapat dipanen nih, sarang-sarang juga banyak. Karena ini di atas LMB sendiri, ini lebih terang. Makanya dalam arti lain biasa burung walet itu suka di ruangan yang lebih gelap. Ya sih, ruangan lebih gelap. Dan tapi sebagian juga di ruangan lebih terang itu ada. Karena sama aja sama manusia itu, macam-macam lah karakternya. Tapi pada intinya kebanyakan itu di ruangan gelap. Adapun yang di ruangan terang juga seperti ini di ruangan agak terang dekat LMB, ini disebut ya burung nekat sih, di ruangan lebih terang gitu, karena pada umumnya walet itu di ruangan yang lebih gelap, juga lebih terang. Dan ini polesan-polesan banyak lagi, Oke, untuk penyemprotan sudah selesai, saatnya kita turun. Dan sini, turun lagi. Oke. Yuk. Udah, berangkat. Nah, ini bagian panen ini anak saya. Peace dulu. Halo. Udah, jalan. Nah, ini bagian panen nih. Bagian pemeliharaan. Ini udah dapat ini. Coba lihat dulu, Kang. Nih, alhamdulillah lumayan. Udah, siap. Coba lagi. Oke, berangkat. Awas, hati-hati. Baik, teman-teman, nih alhamdulillah sudah selesai. Kita buka dulu maskernya. Nih, maskernya buka dulu biar nggak ngap. Nah, udah. Nih, alhamdulillah nih untuk sarangnya sudah
Selesai dipanennya. Udah jelas ya suaranya ya. Nih. Alhamdulillah sekali teman-teman. Hanya untuk sarangnya ini pada putih-putih. Nih, mangkuk juga nih pada putih-putih, udah bagus nih. Nah, untuk menghasilkan sarang yang berkualitas seperti ini, justru untuk teman-teman untuk perawatan gedung itu tidak asal-asalan, jadi untuk menghasilkan yang lebih berkualitas. Jadi kalau sesuatu kita asal-asalan, jangan mengharapkan eh, sesuatu juga yang lebih, jadi nggak bakalan gitu. Jadi kita harus sayangilah untuk gedung sendiri, kita rawat, karena emang itu sangat pas sekali untuk menghasilkannya. Dan beberapa untuk teknik pemanenan juga itu ada berapa poin, ada 3 sistem lah untuk pemanenan itu. Ada panen tetasan, ada panen rampasan, ada panen kebutuhan. Nah, di antara panen rampasan dan kebutuhan itu, teman-teman jarang sering gunakan. Harus dijarang-jarang lah, jangan sering digunakan. Yang lebih baik itu ya panen nomor 1 itu, panen tetasan. Seharusnya kan untuk panen yang lebih bagus itu udah minimal ada 2-3 kali tetasan lah. Itu lebih bagus untuk perkembangan burung sendiri gitu. Jadi emang kualitas sarang nanti akan lebih turun, tapi koloni juga kita harus tingkatkan. Nah, baik teman-teman, untuk pemanenan sendiri, nah untuk setelah kita panen, yang biasa saya gunakan, biasa saya laksanakan, setelah panen itu tidak langsung kita timbang, tidak. Nah, seharusnya ini dibersihkan dulu dari bulu-bulu sarang ini. Harus kita bersihkan dulu. Bisa kelihatan? Nah, bagaimana untuk cara pembersihan itu? Kita pergunakan ada berapa nih? Ada pinsetnya, ada pinset, dan kita pergunakan sama jarum gitu. Ada berapa jarum lah. Nih. Jadi setelah kita panen, nah si sarang ini kita harus bersihkan, harus dibersihkan dulu. Bersihkan dari ada beberapa titik kotoran, dan seharusnya si bulu-bulunya juga kita harus dicabutin lah biar aman. Nah, ada sarang-sarang ini, bulu-bulu ini harus dibersihin. Nah, biasa saya gunakan seperti itu, seperti kotor-kotoran ini. Ini ada bulunya nih, harus dibersihin. Yang agak di dalam juga kita bisa dicongkel pakai jarum dulu nih. Pakai jarum dulu nih, bisa dapat. Tapi ada juga sih yang sudah panen langsung dijual, nggak masalah juga sih. Tapi biasa saya gunakan itu, biasa saya laksanakan itu, setelah panen itu pasti kita dibersihin untuk sarangnya. Karena yang kita jual itu, yang saya jual itu sarang waletnya, bukan bulunya, bukan kotorannya. Jadi biar lebih dapatlah berkahnya gitu. Makanya saya pengen sesuatu itu lebih murni lah. Jadi yang saya jual itu sarang waletnya, sarangnya, tidak menjual bulunya, walaupun tidak kita sengaja bulunya udah tertanam dan ada kotor-kotor juga tertanam. Mungkin kalau kita langsung timbang itu ikut poin juga ketimbangan, gitu, nambah ketimbangannya, nambah beratnya. Tapi untuk kita lebih dapat keberkahannya, kita harus dibersihkan lah, bersih-bersih dulu, nanti kita tindak lanjut lebih pembersihannya gitu. Nanti dibersihkan lagi semua. Karena ini juga ada bekas-bekas ininya, lempengannya dari basic. Kalau kita tidak bersihkan ini, itu ikut memberati timbangan juga, dan itu nggak boleh gitu. Ya tidak, pasti lebih bersih lah. Lebih dapat lah keberkahannya gitu. Lebih cepat lah keberkahan di kebersihan. Nah, nanti kalau misalkan sudah kita bersihkan, baru kita timbang.
Misalkan tapi ini juga nanti kita tindak lanjut lah kebersihan. Ini sarang-sarangnya udah bagus. Nah sekarang nggak putih dan biasanya juga tidak misalkan sarangnya emang pada umumnya pada putih-putih, tidak seperti itu juga gitu karena kan banyak warna kekuningan, coklat, kehitaman gitu. Makanya kalau di gedungnya sendiri jarang dibersihkan itu pasti sarang-sarangnya itu kecoklatan, ada yang hitam dan termasuk kuning juga. Karena dari kotoran numpuk jarang dibersihkan itu gas amoniak, menimbulkan gas amoniak dan itu akan menaik, itu sangat berpengaruh ke warna. Dan ada kotoran naik, terbawa angin dan lain-lain seperti itu. Nah kalau suhu ruangan normal dan ruangan juga kita sering dibersihkan, insya Allah menghasilkan sarang yang bagus-bagus ya ini. Ini pada mangkok juga banyak sih. Alhamdulillah lah untuk hari ini kita dapat rezeki nih. Dan nanti setelah bersih-bersih kita timbang. Baik teman-teman, mungkin dicukupkan sekian dulu dan kami dari Liur Mas Pakidulan, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.